Sobat Tarot Kue, kali ini kita mau bacain tentang kabar, energi, dan perasaan dia orang yang sudah meninggalkan kamu. Jadi di sini udah buat kalian yang sudah ditinggalkan, baru putus, lost contact, gak ada komunikasi, atau dia yang tiba-tiba benar-benar ngilang dari hidup kamu, mau dia mantan gebetan kamu, atau pacar kamu baru putus, atau dia masih jadi pacar kamu tapi dia tiba-tiba ngilang, atau mungkin dia suami kamu, atau dia seseorang yang sempat dekat sama kamu, sempat ngasih kedekatan yang cukup sama kamu, tapi dia benar-benar tiba-tiba ngilang. Gimana sih kabar, energi, dan perasaan dia sama kamu saat ini? Oke? Pertama-tama kita disclaimer dulu, ini bersifat fun reading and general reading, jadi jangan terlalu dimasukin ke dalam pikiran kamu ya. Jadi kalau kamu mau private sama aku, kamu boleh WhatsApp aku, nomornya ada di link description box. Dan kalau misalnya kamu ngerasa ini nggak resonate, berarti kamu harus cari judul yang lain. Berarti ini satu bacaannya bukan untuk kamu, oke? Oke, kita lihat siapakah dia, seseorang yang mau kita bacakan hari ini. Oke, kita lihat siapakah dia, seseorang yang mau kita bacakan hari ini. Oke, buat kalian yang ngerasa senang sama bacaanku, kalian mau curhat, ngobrol-ngobrol sama aku, boleh ya, langsung aja kamu kontak WhatsApp aku, oke? Buat kalian juga yang senang sama bacaanku, kalian bisa klik like, comment, and subscribe ya di channelku yang baru ini, biar aku makin semangat reading setiap harinya. Oke, kita lihat siapakah yang kita bacakan hari ini. Siapakah dia? Oke. Kita kebanyakan, kita ambil satu. Siapakah dia yang mau kita bacakan hari ini? Oke, please give me one by one card. Siapa yang mau kita bacakan hari ini? Siapakah dia yang mau kita bacakan hari ini? Oke, Ten of Cups. Oke, give me one more card please. Oke, tadi muncul. Oke, bottom of decknya Six of Wands. Oke, kelihatan nih. Oke, siapakah dia orang yang kita bacain hari ini? Siapakah dia yang udah meninggalkan kamu, lost contact sama kamu, gak ada komunikasi sama kamu, atau bener-bener sempat pernah ada kedekatan tapi dia tiba-tiba menghilang begitu saja, atau bahkan dia suami kamu yang tiba-tiba pergi ninggalin kamu, atau dia memang sudah berpisah sama kamu. Kamu pengen tahu apa sih sebenarnya energi dia, kabar dia, dan perasaan dia sama kamu. Siapakah dia? Dia adalah seseorang di sini Six of Wands. Aku melihat di sini dia seseorang yang cukup karismatik. Aku merasa di sini energi dia cukup karismatik, atau punya posisi jabatan yang tinggi, atau status sosial yang tinggi. Kalau misalnya dia perempuan, mungkin dia punya status sosial yang tinggi, atau dia dari keluarga yang berada, atau dia adalah seseorang yang dihormati oleh sekitarnya, atau cukup dikenali. Ataupun kalau dia laki-laki, apalagi ya, dia seseorang yang punya jabatan, punya status sosial tinggi, mungkin cukup royal dan cukup berada juga. Aku melihat di sini dia sebagai sosok orang yang pintar dan juga berstrategi. Mungkin beberapa dari kalian ada yang masuk ke ranah politik, atau ke ranah sesuatu yang bermain di politik era gitu. Jadi misalnya bisa aja dia kerja di kantor, dia jago berpolitik, dia juga punya mungkin di level direksi, CEO, manajer, atau memang kalau misalnya dia masih di energi kuliah atau kampus, mungkin dia jadi ketua OSIS, atau ketua kelas, atau ketua organisasi. Jadi seseorang yang mungkin levelnya memang di up dan cukup dihargai dan dihormati. Dia juga cukup berada, aku melihat dari sisi intelijen, dia cukup intelijen. Dan King of Pentacles secara keuangan atau secara status sosial memang dia cukup tinggi ya, cukup berada. The High Priestess di sini apalagi ya. Jadi dari sisi dia beribawa, dia punya dia punya peran penting, punya nilai value yang cukup tinggi, dikenal sebagai seorang yang cukup cukup dihormati oleh sekitar. Dia juga punya sisi karakter The High Priestess, yang artinya dia orang yang cukup tenang, cukup stabil. Aku merasa di sini ada energi Virgo, Taurus. Virgo, Taurusnya kuat banget di sini. Terus juga ada aku lihat Virgo, Taurus di sini ada. Beberapa di sini juga ada Libra, ada Scorpio, ada water sign, ada earth sign juga. Terus
di sini juga mungkin ada fire sign juga, alias Leo Sagittarius. Tapi di sini dominannya ini lebih ke energi Virgo atau Taurus gitu. Jadi energi earth sign-nya kuat banget, dan dia energi orangnya cukup tenang, stabil, cukup tertutup, bisa dibilang dia orang yang cukup sulit membuka diri, tidak terlalu terbuka sama orang lain. Jadi kalau dia terbuka sama kamu berarti ya memang dia memilih kamu gitu. Jadi dia tipe orang yang tidak terbuka sama sembarang orang gitu. Dia sangat selektif orangnya ya, dia sangat pemilih, jadi dia tidak sembarangan dekat sama siapa-siapa. Dia tipe orang yang bisa dipercaya banyak orang, reliable, bisa diandalkan, tenang. Jadi kalau dia gini, tampak di luarnya tuh orang yang stabil, tenang, misalnya suami able, terus atau istri able, jadi dia seseorang yang tidak terlihat mudah kesana kemari gitu. Jadi dari looksnya dia oke banget gitu. Jadi secara karakter, wah kayaknya orangnya bisa dipercaya banget nih, ini dia banget. Ten of Cups, jadi dia tipe orang yang sebenarnya positif energinya, jadi cukup menyenangkan. Jadi kamu ngerasa ngobrol sama dia tuh kayaknya nyambung terus, connect terus, pembawaannya juga menyenangkan, positif. Meskipun dia tipe orang yang karismatik atau cukup tertutup, tapi dia ketika ngobrol sama kita banyak kesenangan. Jadi rasanya tuh kita nyaman ngobrol terus sama dia, nggak ngerasa kaku, nggak ngerasa canggung. Energinya sangat positif. Jadi meskipun dia tertutup, dia di sini energinya membawa hal yang positif. Mungkin banyak nilai-nilai yang bagus dalam hidup dia yang bisa dia kasih ke kamu, sharing, atau mungkin sesimpel dia orangnya menyenangkan. Jadi ketika dia ada di suatu ruangan, ruangan itu terasa lebih hidup, lebih menyenangkan. Page of Pentacles, dia tipe orang yang cukup pekerja keras. Jadi dia kalau misalnya suka sesuatu, dia senang belajar sesuatu, senang ngulik sesuatu, dia juga senang mencari tahu akan hal-hal baru. Jadi bukan orang yang kalau stuck di situ aja, tapi dia orang yang aku harus belajar sesuatu yang baru. Ada hal yang baru seperti ini. Oh, mungkin ada AI. Oh, mungkin ada teknologi. Oh, mungkin ada berita A, B, C, D. Oh, tentang ekonomi seperti apa. Dia tipe orang yang senang belajar, senang mencari tahu, senang upgrade ilmu. Jadi ini tipe orang yang cukup positif ya kalau aku lihat di sini. Dia tipe orang yang sangat fokus juga sama dirinya sendiri, karirnya sendiri. Terkadang orang seperti ini ada sisi keegoisan ya, karena memang dia tuh cukup sangat menyayangi, mencintai dirinya sendiri. Jadi orang kayak gini sebenarnya rentan bucin. Jadi kalau orang kayak gini bucin, sekalinya bucin berarti kamu adalah the one. Tapi sebelum kamu dianggap seseorang yang the one buat dia, ya dia akan mungkin belok kanan, belok kiri, tarik ulur, maju mundur, itu bisa gitu. Orang seperti ini bukan karena dia ingin menyakiti kamu ya, bukan secara sengaja, tapi memang dari energinya sebenarnya lebih ke arah dia merasa jika belum yakin, ya memang dia akan pergi sejenak untuk memikirkan, dan kalau dia sudah yakin, dia akan sepenuhnya benar-benar into dengan hubungan tersebut gitu. Ini tipe orangnya karena seperti ini. Oke, kita lihat energi dia versus energi kamu ya. Oke, kita lihat bagaimana energi dia saat ini versus energi kamu. Kita lihat energi dia saat ini. Energi dia saat ini. Oke, kita lihat. Nanti mungkin aku kedepannya akan kasih kartu oracle juga ya. Tapi nanti aku mungkin akan fokus di tarotnya dulu, oke? Kita lihat energi dia saat ini. Oke, Ten of Pentacles. Oke, ada Six of Cups dan Temperance. Aku dapat 2. Energi kamu saat ini. Energi kamu saat ini. Oke, too much. Energi kamu saat ini. Bottom of deck-nya The Chariot. Bonus ya, nggak apa-apa. Kita lihat di sini. Ini energi dia ada 3. Kita lihat di sini ada energi kamu. Bottom of deck-nya The Chariot. Energi dia saat ini seperti apa sih? Dia yang sudah ghosting kamu, atau udah gak ada kabar, lost contact, atau memang sudah berpisah sama kamu ya. Apapun itu situasinya, kita lihat di sini. Energi dia adalah Ten of Pentacles, Temperance dan Six of Cups, sedangkan kamu Knight of Swords dan The Hangman. Kalau aku lihat dari sini sekilas ya, kita bisa lihat bahwa energi dia adalah Ten of Pentacles. Jadi mungkin dia sekarang lagi di fase banyak memanen hasil dari jerih payah dia. Jadi aku ngerasa secara keuangan atau financial maupun karir ada kestabilan yang cukup.
Jadi aku ngerasa dia cukup happy, cukup baik-baik saja dengan hidupnya, dan cukup ngerasa nyaman dan stabil. Jadi ada kemenangan, ada perayaan yang dia rasakan dalam hidupnya, khususnya terkait tentang ekonomi, status sosial, atau sesuatu hal yang berkaitan dengan karir dan keuangan. Ini dia ngerasa cukup baik dan cukup banyak perayaan celebration dari kehidupan sisi karir dan finansial. Nah, kalau Temperance, meskipun dia lagi merasakan banyak berkat ya, aku merasa di sini Temperance adalah banyak juga momen dimana ada perenungan dari dia. Jadi di balik happy-nya dia di luar kelihatannya, tapi banyak perenungan-perenungan yang tidak disadari oleh orang-orang sekitarnya. Kalau memang banyak hal-hal yang dia renungkan, dia sesali, dia pikirkan dengan dalam. Temperance itu dia seperti menarik diri, banyak hal yang sebenarnya diam-diam dia pikirkan dan dia rasakan. Nah, ini masih belum kelihatan apa yang dia pikirkan dan rasakan lebih dalam, tapi Six of Cups adalah masa lalu. Ini kelihatan banget sih sebenarnya. Jadi gini, secara financial dia mungkin happy, secara karir dia mungkin happy, karena finally apa yang aku kerjakan berbuah hasilnya bagus gitu kan. Tapi di sini Temperance adalah bagaimana dia merasakan masa perenungan, dan keluar bonus kartu yaitu ada Six of Cups. Jadi tadinya ini akan keluar di nextnya, tapi keluar di Six of Cups. Six of Cups artinya adalah nostalgia. Jadi kartu ini menunjukkan bahwa adanya kerinduan pada momen-momen kehangatan di masa lalu. Six of Cups artinya menandakan di masa lalu. Jadi kalau misalnya keluar berarti adalah meskipun dia bahagia, tapi ada kekosongan yang dirasakan. Makanya ada Temperance, yaitu dia perenungan, dan apa yang dia renungkan yaitu adalah Six of Cups, artinya kehangatan di masa lalu. Yang berarti itu adalah berkaitan dengan kamu sebenarnya kalau di sini. Karena di sini Cups itu tentang perasaan, feeling, jadi bukan tentang hal pekerjaan atau keluarga, tapi ini lebih ke hal tentang cinta, perasaan, feeling seseorang. Maka di sana Six of Cups. Sedangkan kamu The Hangman dan Nine of Swords adalah kelihatannya di sini adalah kamu tipe orang yang lagi berjuang keras sebenarnya untuk move on, untuk baik-baik saja, untuk maju hidup selanjutnya, untuk pengen yaudah aku mau tegas, aku mau realistis, aku nggak mau lagi di hubungan ini, aku nggak mau mikirin masa lalu karena aku udah stres, udah gila, udah pusing. Tapi di sini ada The Hangman yang dimana sebenarnya kamu udah pengen move on, kamu udah bergerak maju, kamu udah berusaha keras untuk realistis, untuk lebih pakai logika kamu daripada perasaan kamu, tapi malah jatuhnya The Hangman di sini. Kelihatan banget bahwa akhirnya kamu ketarik lagi sama energi dia. Itu yang kelihatan di sini. Aku merasa The Hangman di sini artinya meskipun kamu udah mencoba untuk move on, gak mikirin dia banget, tapi rasanya kamu masih kayak udah maju tapi belum maju kemana-mana gitu. Jadi aku merasa banget energi kamu tuh kayak maju mundur, atau di fase yang udah bergerak, udah maksimal, kamu udah mencoba untuk ketemu orang, mungkin mencoba membuka diri sama orang lain, atau mungkin jadinya trauma. Tapi aku ngerasa di sini bukan energi trauma ya, tapi kamu energi pengen move on tapi nggak bisa gitu, kayak energi move on tapi ketarik terus sama dia, ketarik terus sama masa lalu gitu. Jadi kalau aku lihat di sini The Hangman adalah kamu sebenarnya secara setengah dari jiwa kamu tuh mau maju, yang satu mau maju, yang satu masih menggantung, jadi masih bingung. Mungkin kalian beberapa di sini ada yang merasa bahwa belum ada closing statement, jadi belum ada penutupan yang clear antara kamu sama dia, makanya kayaknya masih ada bayangan dari kamu kayak seandainya gimana ya kalau nggak kayak gitu, andai aja kemarin aku nggak kayak gitu. Sebenarnya dia masih bisa balik nggak ya, jadi masih selalu menghayal, membayangkan kemungkinan ada potensi nggak ya sama dia bisa balik gitu. Dan ini ilusi ini sejujurnya ini bikin kamu nggak pernah kemana-mana. Meskipun kamu sadar kamu harus move on, kamu mencoba untuk move on, tapi setengah hati kamu memang belum move on sepenuhnya. Akhirnya kamu jadi The Chariot dan Five of Wands dengan kebalik, tapi aku masih belum bacain kartu terbalik ya. Tapi di sini intinya adalah kamu sering bergulat atau konflik batin sama diri kamu sendiri antara aku mau maju atau stay. Ada masih pengharapan, ada masih gambaran kayak apakah aku masih bisa nunggu dia ya? Apakah dia suatu saat akan kembali ya? Jadi masih ada harapan itu. Karena apa? Karena mungkin kalian berdua pernah mencoba hubungan yang mungkin cukup membahagiakan, cukup banyak ekspektasi di awal, sehingga rasanya kayaknya tuh saya pikir ini bisa terjadi gitu, kok enggak ya gitu. Mungkin ada hal yang seperti itu. Oke, kita lihat gimana sih, kita udah lihat energi dia. Sekarang kita lihat kabar dia dan perasaan dia sama kamu. Oke, kita lihat dulu dari kabar dia, gimana kabar dia sekarang secara lebih detail.
Kalau sampai sini kalian ngerasa ini gak resonate, berarti ini bukan buat kalian ya. Kalian bisa cari video aku yang lain. Dan buat kalian yang ngerasa cocok sama readinganku, kalian bisa like, comment, dan subscribe biar aku makin semangat. Dan juga yang mau private reading, boleh langsung book aja slotnya, karena slot aku nggak banyak ya. Jadi perharinya nggak banyak, terbatas. Jadi kalau kalian mau konsultasi, boleh langsung WhatsApp aku. Nomornya ada di link description box. Oke, kita lihat kabar dia, seorang yang kamu rindukan, mungkin kamu pikirkan, seorang sudah meninggalkan kamu. Gimana spesifiknya kabar dia? The Fool, the Devil. Oke, one more card. Oke, Page of Cups, but of decknya Seven of Pentacles. Oke, maaf ya kamera kok getar. Oke, bagaimana sih kabar dia ya? Tadi kita udah lihat energinya, sekarang kita lihat kabar dia. Kabar dia di sini ada The Fool, The Devil, sama Nine of Cups. Jadi kalau kelihatan dari sini adalah mungkin dibalik hidupnya yang tadi ya aku bilang di sini secara ekonomi, secara karir dia stabil, tapi mungkin ada beberapa hal yang nggak balance, dalam artian secara percintaan masih ada gambaran dia bernostalgia ke masa lalu ya, yang ke masa lalunya itu bisa ke kamu. Nah di sini sebenarnya ada The Fool, The Devil, and Nine of Cups, yang artinya secara kabar, bagaimana sih kabar dia? Di sini ada beberapa skenario yang terbaca ya, tapi intinya adalah gini, dia menjalankan hidup. Di sini ada The Fool ya, dia menjalankan hidup sekarang lebih ke arah tidak sepenuhnya memikirkan tentang cinta ya, tapi The Fool itu artinya dia hidup bergerak maju seperti robot sih sebenarnya kalau bisa kita kasih gambaran ya. Jadi gimana sih maksudnya? The Fool itu adalah seseorang yang udah terus aja hidupnya maju lurus, meskipun mungkin dia tahu di depan mungkin beberapa dia tuh menyadari bahwa ada hal-hal yang harus dia perbaiki, ada hal yang harus dia mulai. Misal dia harus memperbaiki masa lalu dengan kamu, atau dia harus memperbaiki sikap dia, mindset dia, pola pikir dia, atau habit-habit kebiasaan-kebiasaan buruk dia, atau sesimpel dia mungkin sudah harusnya move on juga mencari seseorang yang lainnya. Tapi di sini dia The Fool, seolah banyak hal yang harus dia beresin, benahi selain dari dari karir dan keuangan, tapi dia memilih untuk nggak mau terlalu peduli dulu. Dia menutup mata dan telinga, dia jalan aja, nggak mau mikir banyak resiko, nggak mau terlalu konflik batin, gak mau terlalu kompleks mikirnya. Dia pengen udah gue maju aja, gue jalan dulu, meskipun gue tahu banyak nih hal-hal yang harus aku perbaikin sebenarnya. The Devil, banyak godaan-godaan yang terjadi di hidup dia sekarang. Jadi kalau secara kabar sebenarnya dibalik kelihatannya settle, kelihatannya dia karismatik, kelihatannya dia dihargai, dihormatin, tapi secara hidupnya mungkin dia hidup di lingkungan yang banyak godaan. Mungkin beberapa di sini ada yang kerjanya di kontraktor misalnya, atau pekerjaan di klub malam, atau pekerjaan yang mungkin di sekitarnya itu bisa mengantarkan dia ke dunia-dunia yang nggak positif. Kalau The Devil di sini bisa aja mungkin dia punya pekerjaan yang mungkin celebrationnya itu bisa ada party, atau ke tempat klub, atau mereka meeting di klub, atau mereka ketemu seseorang yang dunianya itu banyak sekali godaan besar, atau sesuatu hal yang gak cukup positif, atau mungkin dunia malam. Di sini Knight of Cups juga secara kabar dia juga, aku merasa di sini beberapa dari mereka, aku nggak lihat dari dia itu sepenuhnya ya, tapi mungkin beberapa ada energi Libra juga di sini. Di sini ada Aries, ada Libra, ada Gemini, ini ada juga. Di sini ada energi seseorang yang mungkin dia juga seseorang yang gak bisa terlalu lama kesepian, atau dia juga di sini seperti orang yang merindukan sebenarnya kenyamanan cinta. Jadi meskipun dia ya udahlah aku cuek aja gitu, aku maju aja jalan dengan godaan sebanyak ini, tapi sebenarnya dia tuh butuh kehangatan cinta. Jadi ini dua skenario ya, bisa dia yang mengharapkan akan adanya cinta yang datang ke hidupnya, atau romantisme life ya yang dia inginkan hidupnya. Dan di satu sisi bisa jadi dia juga memang lagi cukup banyak explore atau mendekati beberapa orang untuk random aja sih. Dia kayak pengen kenalan sama banyak orang, pengen ketemu banyak orang, mungkin supaya dia upaya menghibur diri dari The Devil dan Knight of Cups. Artinya adalah ya mungkin tadi dia tergoda dengan kehidupan malam atau hal-hal yang gak terlalu positif ya. Dan di sini Nine of Cups artinya mungkin dia juga di sini mulai mencoba untuk ekspor dekat dengan beberapa orang gitu. Bisa jadi beberapa perempuan, bisa jadi beberapa laki-laki. Jadi di sini ada energi ekspor, atau dia sedang mencoba untuk mencari potensi atau peluang cinta yang baru. Oke. Sampai di sini aku ngerasa kalau kalian ngerasa
makin overthinking, bukannya healing, bukannya oh akhirnya kayak oh ternyata dia seperti itu, lebih baik jangan dilanjutin ya sayangku. Ini fun reading aja, jadi kalau kamu mau tahu detail spesifik memang harus private ya, tapi ini kita main have fun aja, jadi kalian jangan jadi overthinking. Aku pengen ngebacain ini biar kalian happy, senang-senang, fun reading, tapi mungkin aku akan emang cukup jujur dan honest ya. Jadi dengan apa yang keluar mungkin aku nggak akan membagus-baguskan, nggak sugar coating. I'm not sugar coating person, aku akan ngomong totally honest, sangat jujur. Jadi kalau kamu ngerasa ciri-ciri dia nggak ada di sini ya nggak apa-apa, bagus, berarti ini bukan buat kamu. Tapi mungkin jika ini ada ciri-ciri di sini, ya berarti memang this message for you. Oke? So kalau dia udah mulai ngedeketin cewek-cewek lain, kira-kira sebenarnya perasaannya sama kamu gimana? Apakah masih ada? Apakah ada potensi kembali? Kita lihat di sini. Gimana sih perasaan dia sama kamu? Oke, kita lihat. Oh, oke, the world, I see. The world, kita lihat perasaan sama kamu seperti apa. Ada the world. Oke. Perasaan dia sama kamu, apakah masih ada perasaan? Apakah masih bisa kembali? Four of Swords, perasaan dia sama kamu. King of Cups dan the Sun. Oke. Terakhir satu lagi, kita ngambil 5 kartu. Aku pengen tahu juga soalnya. Seven of Cups, bottom of the deck, King of Pentacle dan Judgment. Oke, kelihatan banget sih di sini. Oke, secara perasaan dia sama kamu seperti apa sih di sini? Dengan bottom of the deck-nya King of Pentacles ya. Jadi di sini aku lihat ada the World, Nine of Swords, lalu ada King of Wands, the Sun, lalu ada Seven of Cups. Oke, aku ngelihat di sini sebenarnya gini sih. Secara energi perasaan ya, kalau aku bisa lihat di sini secara perasaan di sini ada the world dan dan Four of Swords. Artinya seperti ini. Aku merasa dia ini ada 2 skenario ya yang bisa aku kasih. Jadi dia merasa sebenarnya kamu itu adalah seseorang yang bisa yang pantas sebenarnya ada di hidup dia. Dia tahu value kamu, dia tahu kamu itu adalah seseorang yang bervalue, seseorang yang tidak sembarangan, seseorang yang bernilai, seseorang yang berharga dan bisa melengkapi hidup dia. Banyak kelengkapan yang kamu punya, banyak kemampuan yang kamu punya. Jadi aku merasa di sini gimana sih perasaannya sama kamu. The World itu adalah seseorang yang dia tuh respect sebenarnya sama kamu. The World itu artinya adalah dia respect sama kamu, dia tahu kamu adalah seseorang yang berharga, paket lengkap kalau aku bisa bilang. Banyak hal yang bikin hidup dia tuh lebih bermakna, lengkap dengan adanya kamu. Tapi the world ini bisa juga dengan arti kedua, yaitu adalah dia menganggap bahwa perasaan dia sama kamu memang sudah selesai. Jadi terlepas dari dia menganggap kamu the world, dia juga bisa menganggap bahwa memang hubungan ini sudah selesai fase atau siklusnya. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Karena di sini ada Four of Swords, yang artinya dia cukup ingat bahwa perasaan dia sama kamu ini cukup bikin dia overthinking atau cukup bikin dia membutuhkan waktu untuk healing yang cukup lama. Jadi berpisahnya dia dengan kamu itu bukan sesuatu hal yang baik-baik aja. Jadi kalau kamu ngerasa kayaknya dia baik-baik aja deh, dia yang ninggalin, dia yang ghosting, dia yang kayaknya nggak peduli, bahkan dia blok kamu mungkin, atau dia kayaknya acuh tak acuh, tapi sebenarnya dengan energi the world dan Four of Swords berarti itu tanda bahwa sebenarnya dia pergi meninggalkan kamu, mungkin dia yang meninggalkan kamu ya, atau mungkin kamu yang meninggalkan dia karena dia udah melukai kamu. Tapi at the end, meskipun kejadiannya seperti itu, di sini dia butuh waktu yang lama, cukup lama buat healing. Jadi dia nggak baik-baik aja sebenarnya kelihatan di sini. Jadi kalau kamu ngerasa cuman kamu yang sakit hati, aku rasa ini nggak fair ya, karena aku merasa di sini ada energi yang cukup terluka juga dari sisi dia. Karena ada Four of Swords di sini. Aku merasa dia pun cukup tidak baik-baik saja, cukup butuh waktu yang lama. Artinya untuk healing, makanya kenapa dia bisa bilang meskipun kamu paket lengkap buat dia, meskipun kamu segalanya, kamu bisa melengkapi hidup dia, banyak kecocokan, tapi the word artinya adalah bisa menandakan bahwa memang ini fase yang sudah selesai. Lalu di sini ada Queen of Wands dan the Sun. Aku merasa di sini energinya adalah Queen of Wands, artinya dia tahu kamu adalah seseorang yang cukup mandiri, independen, seseorang yang bisa diandalkan juga. Jadi kenapa dia respect sama kamu? Karena dia merasa kamu tuh adalah seseorang yang punya energi yang cukup sama dengan dia. Seseorang yang bukan yang manja, seseorang yang punya prinsip, seseorang yang
punya nilai yang kuat, karena Queen of Wands adalah seseorang yang kalau dia melihat kamu sebagai Queen of Wands, berarti dia sangat respect dengan value nilai kamu, dari bagaimana cara kamu membawa diri kamu, melindungi diri kamu, menghargai diri kamu, dia sangat respect. Dan The Sun artinya adalah kamu adalah seseorang yang kalau secara perasaan ini cukup dalam sebenarnya The Sun. Ada kebahagiaan, kehangatan yang dia dapatkan dari hubungan ini. Jadi secara perasaan ini cukup mix antara dia tahu memang sudah selesai fase dekat dengan kamu atau kebersamaannya dengan kamu, dan dia juga tahu dengan kamu itu butuh healing yang cukup panjang, stresnya ada, toksiknya ada, dia masih ingat, tapi dia menghargai kamu bahwa meskipun udah nggak sama kamu sekarang, dia ngerasa bahwa kamu itu adalah seorang yang pernah menghangatkan dia, pernah membahagiakan dia sebegitu bahagianya, karena The Sun itu adalah kartu paling positif di tarot. Jadi kalau misalnya kita nanya perasaan, keluar The Sun itu berarti tandanya dia merasa sangat cukup positif dengan hadirnya kamu di hidup dia. Dan Queen of Wands adalah tanda dia respect dengan bagaimana kamu sebagai human, sebagai seseorang, sebagai pasangan, dia sangat respect dengan nilai yang ada dalam diri kamu. Dan Seven of Cups memang kartu ini menunjukkan di akhir bahwa at the end dia merasa dia cukup punya banyak pilihan dalam hidupnya saat ini. Dia mungkin merasa ya tadi ada Devil dan Nine of Cups, mungkin dia juga cukup dekat dengan beberapa orang, mungkin dia sudah punya pilihan lain atau cukup dekat dengan orang lainnya, atau sudah banyak hal-hal yang lagi dia fokuskan di hidupnya daripada dia kembali, meskipun dia ada keinginan untuk kembali ya. Six of Cups tuh energinya gini, aku masih merasa bahwa ini bukan sepenuhnya kalian tidak akan bisa kembali, tapi ini ada energi bisa suatu saat, mungkin tidak dalam waktu yang sangat dekat, bisa aja ada potensi dia menghubungi kamu lagi, karena di sini ada Six of Cups, jadi energi nostalgianya masih kuat, tapi mungkin itu bisa jadi ghosting lagi atau on off, atau tergantung ketika dia datang nanti kamu sesuai ekspektasi dia atau enggak, karena dia di sini merasa dia juga punya banyak pilihan atau punya banyak fokus hal hidup di hidup dia yang mungkin meskipun dia kangen sama kamu, dia pengen balik sama kamu, tapi dia ngerasa kayaknya nggak usah deh gitu, atau nanti deh gitu, karena dia udah ngerasa di hidup dia udah cukup overwhelming, pekerjaan dia, karir dia, dan mungkin dia juga sudah cukup mencoba dekat dengan beberapa orang lainnya, jadi dia merasa hidup dia lagi banyak pilihan atau banyak hal-hal yang dia bisa pilih saat ini, instead of dia langsung kembali sama kamu, karena di sini ada kestabilan, jadi dia ngerasa cukup stabil meskipun secara emosionalnya nggak cukup stabil. Jadi kehidupan dia dari sisi karir, keuangan itu bagus, tapi dari sisi emosional ini yang lagi bergejolak di hidup dia saat ini. Aku rasa readingan aku hari ini cukup segitu dulu. Aku harap ini cukup membantu buat kamu ya, buat kamu di sini yang merasa overthinking, yang merasa pengen butuh healing, pengen tahu sebenarnya gimana sih energi, kabar dia dan perasaan dia sama aku sekarang. Kalau dia udah ghosting atau udah selesai sama kamu, mau dia mantan HTSmu, pacarmu, mantan suamimu, atau suamimu bahkan yang hilang, mungkin ini adalah kurang lebih apa yang dia rasakan sama kamu dan energi dan maupun kabar dia saat ini. Oke, aku harap ini cukup membantu kamu, jangan sampai kamu stres. Semoga ini bisa sedikit membantu healing kamu. Aku harap selalu yang terbaik buat kamu semua yang nonton di sini. Thank you so much. Untuk yang suka bacaanku, kalian bisa like, comment, and subscribe. Yang mau private reading boleh langsung WhatsApp aku, konsultasi sama aku. Nomor aku ada di link description box. Oke, see you in the next reading. Bye bye.